Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama Kak Sylvie. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 8 bab statistika dengan subbab yang kakak bahas yaitu tentang penyajian data. Untuk adik-adik ketahui, dalam menyajikan data, kita ada beberapa cara untuk menyajikan sebuah data yang diberikan. Nah, di sini ada dalam bentuk tabel. Kemudian dapat kita sajikan data itu dalam bentuk diagram batang, ya. Yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian yang keempat bisa dalam bentuk poligon atau dalam bentuk grafik. Nanti kakak akan bahas satu persatu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan grafik. Nah, di sini sebagai contoh, berikut adalah data nilai matematika dari 40 anak. Nah, di sini datanya udah nampak sama adik-adik ya, 8, 7, 7, 6, 5, dan seterusnya. Nah, data ini kita akan menyajikannya dalam bentuk yang pertama yang Kak bahas yaitu dalam bentuk tabel. Dalam melakukan penyajian data bentuk tabel itu kita buat seperti tabel. Di sini Kak membagi 3 kolom ya. Pertama, kolom pertama yaitu nilai, karena di sini datanya merupakan nilai matematika. Nanti kalau misalkan datanya misalkan berat orang gitu ya, maka di sini diganti dengan berat gitu ya. Yang pertama kakak akan menyajikan data nilai matematika 40 anak ini dalam bentuk tabel. Nah, di sini kakak udah menyajikan sebuah tabel di mana kakak membagi 3 kolom ya. Kolom pertama ini adalah kak isi nilainya. Kalau misalkan datanya, misalkan contoh lainnya adalah berat badan gitu ya, maka di sini bisa diganti berat badan dan tergantung data ya. Nah, terus dalam statistika nih ya, itu adalah jumlah pada sebuah data yang digambarkan nanti berupa simbol. Nanti kita lihat lebih jelas ya. Kemudian frekuensi itu adalah jumlah data yang kita sajikan dalam bentuk angka. Baik. Untuk mengisi kolom nilai itu kita mengisi dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, di sini data yang paling rendah itu kita lihat adalah 3. Nah, 3 ini sini udah Kak tuliskan ya. 3 berarti kita mencari kita terus berarti kita menghitungnya berarti 3. Supaya enggak ragu, maka Kak tandai ya lingkaran 3. Itu 1, baru kita hitung berapa datanya di sini. 2. Nggak ada lagi ya, berarti 3 itu ada 2. Maka kita cara menturus simbolnya itu seperti garis lurus ini. Berarti ada 2. Nah, frekuensinya itu kita buat angka jumlahnya 2. Kita lanjut nilai yang keempat. Nilai 4 ya. Nilai 4. Di sini kita hitung. Berarti di sini 41. 2. Kemudian 3. Kemudian 4, 5, 6. Ini kakak menandai supaya kita nggak ada yang ketinggalan datanya ya. Berarti di sini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kita ikat. 5 kita ikat berarti 6.
Berarti di sini frekuensinya adalah banyaknya 6. Kemudian nilai 5 berarti kita hitung juga. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, kemudian 7. Ada 7 data. Maka kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, kita ikat 6, 7. Berarti jumlahnya frekuensinya 7. Oke. Kemudian nilai 6 kita hitung lagi 1, 2, 3, kemudian 3, 4, berarti ada 4. Maka kita 1, 2, 3, 4 gitu ya, maka frekuensinya 4. Kemudian lanjut kita nilai 7, kita hitung lagi datanya. 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6 ya. 7 itu ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah frekuensinya banyak frekuensinya adalah 6. Kemudian nilai 8 kita hitung lagi. 8 itu 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu sebanyak 8. Maka kayaknya 8 yang paling banyak nilainya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyak frekuensinya adalah 8. Kemudian nilai 9 kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, habis. Maka nilai 9 juga 4. 1, 2, 3, 4. Maka frekuensinya 4. Kemudian 10, nilai 10. 1, 2, 3. Maka nilai 10 ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka frekuensinya 3. Oke. Nah, di sini datanya udah kita tandai semua, berarti sudah habis ya, udah masuk ke dalam bentuk tabel. Nah, kemudian di kolom terakhir ini bisa kita tulis di sini jumlah atau total ya. Di terakhir itu kita buat kolom barisnya jumlah atau total dari semua frekuensi, dimana kalau kita jumlahkan dari 2 sampai 3 itu jumlahnya harus 40, karena data kita tadi sebanyak 40. Maka coba kita hitung ya. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 7 itu 15. 15 tambah 4 itu 19. 19 tambah 6, 25. Kemudian 25 tambah 8, 33. Kemudian tambah 4, 37. Tambah 3, 40. Maka data kita cocok dengan data yang di soal tadi ya, 40 anak. Oke, kalau misalkan jumlah ini tidak sesuai dengan data, maka mungkin adik-adik ada ketinggalan dalam menghitung data atau kekeliruannya dalam menghitung. Oke, dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Oke. Nah, di sini kakak masih mengambil soal yang tadi karena kita udah menyajikan dalam bentuk tabel. Sekarang kita data itu kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini udah kak gambar ya, cuma kak jelaskan lagi. Cara membuat diagram batang itu kita membuat sumbu koordinat gitu ya. Nah, di sini
Untuk yang tegak ya, yang vertikal itu di sini adalah frekuensinya, dimana jarak satuan itu harus sama gitu ya. Kita itu harus jangan terlalu pelit dalam menggambar ya, biar nampak gambar kita itu lebih bagus kelihatannya, jarak-jaraknya nampak. Kemudian yang horizontal ya, yang mendatar ini ya, ini adalah untuk nilainya. Oke. Nah, di sini satuannya juga sama ya. Dalam membuat diagram batang. Nah, di sini adalah bentuk namanya diagram batang, maka dia berbentuk batang gini ya. Balok. Nah, untuk yang kita tadi kita punya nilai 3. Kemudian frekuensinya 2. Nah, di sini kan 3 ya. 3 itu usahakan dalam kita membuat gambarnya itu jangan pas di sini, pasti agak jarakkan sedikit biar ada ruangan dikit ya dari sini. Maka ini nilai 3 frekuensinya 2. Berarti Kak bantu garis putus-putus ya. Nah, di sini 3 itu 2, boleh Kak warnain ya biar lebih bagus kelihatannya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan nilai 4. Di sini nilai 4 adalah frekuensinya 6. Berarti 4 sama juga caranya, 4 berarti 6. Berarti kita buat garis bantu putus-putus di sini. Ya, pas di 6 ya. Nah, kemudian boleh warnain lagi. Nah, ini batangnya. Jadi dari nilai 3 ke 4 itu mempunyai jarak ya. Kemudian 5 frekuensinya adalah 7, begitu juga. Maka di sini Kak kasih garis bantu-bantu. Jadi adik-adik usahakan membuatnya dengan menggunakan roll ya, agar gambarnya bagus gitu ya. Lurus, bagus gitu ya. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Ini Kak warnain cuman untuk mengindahkan gambar Kakak. Oke. Yang nilai ke-6 itu frekuensinya 4. Maka 6 ini 4 ya. Berarti Kak bahas bantu-bantu. Nah, ini dia. Berarti 4 gitu. Kemudian nilai 7 begitu juga. 7 frekuensinya adalah 6. Maka di sini 7 6 sama tingginya batangnya dengan nilai 4 karena frekuensinya sama-sama 6. Oke, Kak gambar, Kak warnain dulu, Kak iris ya. Kemudian 8. Nilai 8 itu 8 frekuensinya. Maka di sini kita bantu. Nah, pas di 8, maka inilah nilai 8 sebanyak 8 frekuensinya. Nah, kemudian nilai 9. Nilai 9 di data itu adalah frekuensinya 4. Nah, 4 berarti sama dengan nilai 6 ya. 4. Maka di sini, nah, inilah nilai 9 dengan frekuensi 4. Oke, kemudian nilai 10 itu frekuensinya adalah 3. Nah, berarti di sini ya 3 frekuensi. Kemudian nah, ini frekuensinya 3. Pas ya. Nah, jadi ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang ketiga, kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada beberapa langkah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pertama yaitu ke dalam bentuk persentase. Data itu kita rubah ke dalam bentuk persentase. Oke.
Nah, untuk merubah nilai data ke dalam bentuk persentase, itu rumusnya adalah frekuensi data X dibagi seluruh data dikali 100%, karena dia persentase. Oke, kemudian kalau mengubah nilai data ke dalam bentuk derajat, maka derajat data X itu sama dengan frekuensi data X dibagi frekuensi seluruh data dikali 360 derajat. Oke. Nah, itulah cara menyajikan data dalam bentuk persentase dan dalam bentuk derajat. Nah, di sini kakak udah ada soal. Oke. Di sini diberikan data berat badan. Oke, di sini dalam bentuk tabel berat badan 40 kg, frekuensinya 6, 41 kg 12, 42 kg 15 frekuensinya, 43 kg 18 frekuensinya, 44 kg frekuensinya 9, dengan jumlah seluruh frekuensi adalah 60. Oke. Nah, di sini kita mau menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Karena menyajikan data ke dalam diagram lingkaran itu adalah dalam bentuk persentase, ada dalam bentuk derajat. Pertama yang Kak bahas yaitu menyajikan diagram lingkaran ke dalam bentuk persen. Nah, di sini kakak udah buatkan masing-masing datanya, berat 40, berat 41, berat 42 kilo, dan seterusnya. Nah, tadi caranya, rumusnya di awal adalah persentase data X, maka setiap data masing-masingnya kita hitung persentasenya. Sama dengan frekuensi data X per frekuensi seluruh data kali 100%. Nah, kita hitung dulu berat untuk 40 kg, data yang pertama. Maka frekuensi ya, tadi rumusnya frekuensi 40 kg itu 6 per frekuensi seluruh data. Maka frekuensi seluruh data di sini jumlahnya adalah 60. Maka 6 per 60 kita kali 100%, karena dia dalam bentuk persen, sama dengan, maka ini kita bagi dulu, berarti sama-sama bagi 6, ini 1, 60, ini 10 ya. Maka 10 berarti ini bisa dibagi 0, habis tinggal 10. Maka persennya dari berat 40 kg adalah 10%. Kemudian yang kedua, berat 41 kg, data kedua, maka sama caranya. Maka di sini 41 kg itu frekuensinya 12, maka 12 per jumlah seluruhnya 60 kali 100% sama dengan, maka kita bagi 6 ini 2, kemudian ini 10 ini dibagi ke 100, berarti tinggal 2 kali 10 itu adalah 20%. Kemudian data yang ketiga itu adalah berat 42 kg dengan frekuensinya adalah 15. Maka di sini 15 per jumlah seluruhnya 60 kali 100% sama dengan, kita bagi, berarti ini bagi 15 ya, berarti 60 bagi 15 yaitu 4. Maka 100 kali 4 yaitu 25, 100 bagi 4 ya, 25%. Kemudian yang ke data keempat ya, berat 43 kg. Di sini frekuensinya adalah 18, maka 18 per jumlah seluruh frekuensi 60 kali 100% sama dengan, kita bagi dulu, bagi 6 ini 3, bagi 6 ini 10, ini disederhanakan lagi, bagi
tinggal 10% kali 3 berarti 30%. Kemudian berat 44 kg. Di sini frekuensinya 9, maka 9 per 60 kali 100% sama dengan, kita sederhanakan lagi, kita bagi, berarti bagi 3 ini 3, ini sama-sama kita bagi 3 juga, berarti 20 ya. Maka 20 bisa kita bagi ke 100, ini 1, ini 5. Maka 3 kali 5 yaitu 15%. Oke, jadi semua data udah kita cari persentasenya. Jadi dari sini terlihat persentase yang paling tinggi yaitu berat badan 43 kg. Dan persentase yang paling rendah yaitu berat 40 kg. Nah, kemudian persentase dari setiap data yang kita dapat ini kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkarannya dalam bentuk persentase. Tadi kita udah dapat ya, berat 42 kg 25%. Ini udah Kak buatkan gambarnya. 25%. Berarti dia kalau persentase 25 itu seperempatnya dari 100. Maka di sini siku-siku. Oke. Kemudian berat 43 30%, maka dia lebih besar dari 42 kg. Kemudian berat 41 kg itu dalam bentuk persennya 20. Oke, agak lebih kecil ya. Kemudian berat 40 kg 10%, maka dia lebih kecil dari yang lain ya bagiannya. Kemudian berat 44 kg itu 15%. Oke. Jadi itulah cara menggambar diagram lingkaran ke dalam bentuk persen. Nah, kemudian dari data yang sama, Kakak mau menyajikan diagram lingkarannya dalam bentuk derajat. Oke, caranya masih sama. Kalau bentuk persen, kita kali 100%, kalau derajat tadi kita kali 360 derajat. Maka kita cari derajat dari setiap data. Yang pertama yaitu berat 40 kg. Di sini frekuensinya adalah 6, maka 6 per jumlah frekuensinya adalah 60, baru kita kali 360 derajat. Sama dengan kita sederhanakan, sama-sama bagi 6 per 60 ya. 6 bagi 6 1, 60 itu adalah 10. Kita bagi, ini 0 habis, maka tinggal 36 derajat. Itu yang berat 40 kg. Kemudian data yang kedua berat 41 kg. Itu frekuensinya adalah 12. Maka 12 per seluruhnya 60 kali 360 derajat. Sama dengan, maka kita bagi menjadi, ini sederhanakan ke sini aja ya, 60 dibagi 360, nolnya habis, bagi 6 nih 1, ini bagi 6, 36 itu 6, maka 12 kali 6 yaitu 72 derajat. Oke, data yang ketiga yaitu berat 42 kg. 42 kg itu frekuensinya 15, maka 15 per 60 kali 360 derajat sama dengan, tadi ini 60 dibagi 360 dibagi 60, tadi ini 1, 6 ya, maka 15 kali 6 yaitu 90
derajat. Oke, lanjut kita data yang keempat, yaitu berat 43 kg dengan frekuensinya adalah 18. Maka 18 per 60 kali 360 derajat. Oke, ini kita sederhanakan nih, tadi dapatnya 1, ini 6. Maka 18 kali 6 yaitu 108 derajat. Nah, data yang terakhir yaitu berat 44 kg. Maka frekuensinya di sini 9, maka 9 per 60 kali 360 derajat. Kita sederhanakan, ini 1, 6 sama dengan 9 kali 6 yaitu 54 derajat. Oke, semua derajat dari masing-masing data udah kita dapat, sehingga jumlah seluruh derajatnya adalah 360 derajat. Tinggal adik tambahkan, itu adalah 32 tambah 36 derajat tambah 72 derajat, 90 derajat, 108 derajat, 54 derajat, itu totalnya adalah 360 derajat. Jadi inilah diagram lingkaran berat badan dalam bentuk derajat. Tadi kan kita udah dapat masing-masing derajat datanya. Nah, di sini udah Kak gambarkan. Berat 42 kg tadi kita dapat 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat dalam bentuk derajat itu seperempat dari 360, maka dia juga siku-siku. Biasanya dibuat di sini lambang siku-siku karena dia 90 derajat. Kemudian berat 43 kg 108 derajat, berat 41 kg 72 derajat, berat 40 kg 36 derajat, dan berat 44 kg yaitu 54 derajat. Sehingga bagian yang paling kecil yaitu berat 40 kg dan yang paling besar yaitu berat 43 kg. Di sini adik-adik bisa menentukan bagiannya dengan menggunakan busur derajat. Kemudian yang terakhir, keempat ya, menyajikan data dalam bentuk grafik atau poligon. Nah, di sini keambil data yang soal yang diagram lingkaran tadi ya. Di sini data berat badan dan frekuensinya ada. Kemudian kakak mau menyajikan data ini dalam bentuk grafik. Nah, caranya di sini udah Kak buatkan. Cara membuat grafik atau menyajikan data itu sama, kita buat dulu koordinatnya. Oke. Kemudian dengan satuan yang jaraknya sama, kebetulan di sini yang untuk frekuensi yang vertikal itu akan memberi rentangan 3, 6, kelipatan 3 ya. Kemudian di yang mendatar horizontal itu adalah berat badan, data berat badan. Oke. Nah, caranya adalah kita lihat data yang pertama 40 kg dengan frekuensinya 6. Nah, di sini kita bantu dengan garis putus-putus juga, berarti 40 kg, berarti kita datanya 6 ya, frekuensinya ya. Kita buat. Maka di sini kita paskan titiknya. Oke, maka di sini kita beri aja tanda titik ya, bulat penuh. Oke, maka 40 kg frekuensinya 6. Kemudian lanjut di sini 41 kg 12 frekuensinya. Maka 41 12, maka kita cari biar mengepaskan, kita bantu dengan garis putus-putus. Oke. Nah, di sini pas, maka di sini kita bulatkan. Oke. Kemudian berat yang ketiga yaitu 42 kg di data yaitu 15 frekuensinya. Maka di sini 42 kg 15, maka kita hubungkan dengan titik bantu garis putus-putus gitu ya.
Kemudian kalau adik-adik pakai roll itu lebih baik ya, biar lebih lurus dan rapi. Oke, bakal gini sini kita tandakan. Oke ya. Nah, yang kemudian berat yang keempat yaitu 43 kg. Nah, di sini 43 kg berarti 18 kita buat, berarti pas di sini ya, 18 43 pas mentok di sini. Oke. Di sini kakak nggak pakai roll, jadi agak kurang lurus. Nah, kemudian yang kelima itu berat 44 kg, yaitu frekuensinya 9. Maka 44 kg itu 9. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, 45 kg ternyata tidak ada ya di soal. Cuman kakak yang kelebihan membuatnya. Berarti ini kita hapus saja, ini tidak ada ya. Karena datanya tidak ada. Oke, sehingga titik-titik tadi yang kita bulat-bulatkan tadi kita hubungkan. Ya. Kita hubungkan dia. Berarti dari sini kita hubungkan. Kemudian grafiknya naik lagi. Kemudian naik lagi, kemudian turun. Nah, itulah cara menyajikan data ke dalam bentuk grafik atau poligon. Ya, di sini kita bisa melihat kenaikan data, gitu ya, dari 40 naik, 41 naik, 43 naik, kemudian ke data 44 kg dia turun. Itu grafiknya ya. Itulah beberapa cara menyajikan data dalam statistika. Tadi Kak menjelaskan 4 bentuk ya. Nah, semoga bermanfaat buat adik-adik.